Salam buat kita semua. Salam. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Paskah pertama 9 April 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu dibangkitkan bersama Yesus. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan kasih setia Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Ia telah mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus menjadi korban untuk keampunan dosa kita. Kemuliaan dan hormat bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menaklukkan kuasa maut dan kematian. Kemenangan Tuhan Yesus sekaligus juga menjadi kemenangan kami. Untuk itu, marilah kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Dia kudus dan Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengalahkan kuasa kematian dan kuasa dosa. Marilah kita memuji dan memuliakan Dia, Allah yang kudus dan maha tinggi. Kami merendahkan diri dan tunduk di hadapan-Mu yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan berkenan pada kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Berdasarkan firman-Nya, haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Pada sebuah perempuan pergi ke kuburannya, Yesus tidak ditemukan, sudah kosong kuburnya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya, dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Taurat dalam ibadah Pesta Paskah hari ini tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang terkasih,
Kita sadar bahwa kita semua adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Perbuatan, perkataan, dan pikiran kita sering tidak luput dari dosa dan kesalahan. Segenap hidup kita penuh dengan gelimang dosa. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa untuk memohon keampunan dosa. Ya Tuhan Allah kami, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami sering menghadapi kesulitan dan pergumulan, tetapi kami sering tidak yakin akan kuasa-Mu, sehingga kami hanya bersandar kepada kekuatan dan pikiran kami saja. Kami sering putus asa dan tidak berpengharapan. Hidup kami penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena kami tidak berpengharapan kepada Tuhan dan tidak menjadikan Engkau sebagai pembantu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, Engkau mengingatkan supaya kami menjadi umat yang rendah hati. Tetapi kami sering tidak menuruti kehendak-Mu. Kami kurang memberi perhatian kami untuk belajar dari firman-Mu. Hari ini kami memohon, berilah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dibimbingnya untuk meyakini kasih-Mu dan tidak meragukan kuasa-Mu, serta supaya kami dimampukan untuk meninggalkan dosa dan keinginan dunia ini. Ajarlah kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup dan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami ini orang najis dan bercelah di hadapan-Mu. Tetapi kami yakin Engkau berkenan mengampuni dosa kami, orang yang hina ini, dengan pengorbanan dan kasih Kristus Tuhan kami. Lepaskanlah kami dari kuasa dosa dan maut, supaya kami tidak binasa. Lepaskan jugalah kami dari orang-orang jahat yang menginginkan nyawa kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap kami, karena kami ini hina dan lemah. Segeralah menolong kami, sedengkanlah telinga-Mu untuk mendengar seruan kami, supaya kami dibebaskan dari dosa dan celah. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Puji
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini, yaitu dari kitab Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Marilah kita baca secara responsoria. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah api itu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita dengarkan warta Minggu 9 April 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Anak lahir. Pada hari Sabtu, 1 April 2023, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Victor Henry Hutagaul SE, Ibu Anggela Liana Boru Simanjuntak, tinggal di Jalan Makmur nomor 3, Tangkerang, Labuai, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Mikael Enrico Lumbang Tobing, putra Bapak N. Lumbang Tobing almarhum, Ibu M. Boru Simanjuntak almarhum, alamat Jalan Tua Sekata, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Alida Boru Tambunan, putri dari Bapak H. Tambunan, Ibu O. Boru Tampubolon almarhum, H. Boru Simamora, alamat Jalan Goting PG, Jemaat Goting PG, Resort Barita Kasih. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Sabtu, 15 April 2023, pukul 10 WIB di ruang konseling. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah David Christian Gultom SE, putra dari Bapak SE Gultom, Ibu J. Boru Sitompul SPD, alamat Jalan Riau, Gang Karya Makmur nomor 26, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Estika Erawati Elfrida Boru Sitompul, AMD Gizi, putri dari Bapak A. Sitompul, Ibu S. D. Boru Sihombing, alamat Jalan Beringin, Perum Pesona, Beringin, Blok R2 Air Hitam, Jemaat HKBP Maranatha, Resort Maranatha Payung Sekaki. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 April 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Suara Koinonia. Pelayanan Minggu hari ini, 9 April 2023, Bibelfro Masrio Sinaga melayani di HKBP Tampan pukul 10.30 WIB. Warta Sekolah Minggu. Minggu hari ini, 9 April 2023, pukul 7.00 WIB, diadakan ibadah perayaan Paskah Gabungan. Sekolah Minggu Kota, Horong Batita sampai dengan Horong Besar, dan Sekolah Minggu Padang Bulan, bertempat di Sopogodang. Pesta Paskah pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada Minggu hari ini, 9 April 2023, perayaan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah pertama, persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan kategorial Paropuan HKBP. Pesta Paskah kedua, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Senin 10 April 2023, kita akan merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah kedua, masuk pukul 10.00 WIB. Bertempat kedua persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan Diakonia Sosial HKBP. Acara syukuran HKBP Resort Pekanbaru. HKBP Resort Pekanbaru akan mengadakan ibadah Paskah 2 se-HKBP Resort Pekanbaru masuk jam 10.00 WIB. Dan setelah ibadah Paskah kedua, akan diadakan acara syukuran atas penyertaan Tuhan
dan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Resort Pekanbaru. Lansia, pada hari Selasa 11 April 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange. Seksi Paropuan. Bakti Pasca Seksi Paropuan akan diadakan hari Selasa, Rabu, Kamis 11, 12, 13 April 2023. Minggu hari ini, jadwal kebaktian perlombaan perayaan Pasca Seksi Paropuan HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini, 9 April 2023, perlombaan pesan berantai dan estafet sarung dimulai pukul 14.00 WIB di Sopogodang. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 April sampai 15 April 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Ralat Warta Pertangyangan, Sektor Padang Bulan 3 tertulis di rumah keluarga Opu Natalia Simbolon, Boru Manalu Nahinan, menjadi di rumah Ina Morata Hutasoit, Jalan Melur, Gang Damai nomor 29. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Yesuslah bangkit.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita bersukacita pada hari ini untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi kebangkitan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam kesempatan yang indah ini, kami menyampaikan kepada kita semua dan juga yang ada di rumah dan dimanapun kita berada dari distrik 22 Riau, dari seluruh pelayan yang ada di distrik ini yang berjumlah 206 orang pelayan full time, dan dari gereja HKBP yang ada di distrik ini yang berjumlah 343 gereja HKBP. Kami menyampaikan selamat Paskah buat kita semua. Marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat keempat. Beginilah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peristiwa atau sejarah yang terbesar di dalam sejarah kemanusiaan. Para ahli atau tokoh-tokoh agama pada waktu itu menyaksikan itu. Di antara mujizat-mujizat yang terjadi di sepanjang sejarah, belum ada mujizat sebesar peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena agama-agama dan kelompok-kelompok yang mengelilingi Yesus pada waktu itu termasuk kelompok Saduse, mereka tidak pernah yakin bahwa ada kebangkitan orang mati. Kalau kita menelusuri agama sebelum kekristenan juga di orang Batak, sama halnya dengan pemahaman Saduse atau Saduki yang mengatakan tidak pernah ada kebangkitan orang mati. Kalau dia sudah meninggal, ya tubuhnya akan menjadi kembali menjadi tanah. Itu konsep orang agama Batak waktu itu. Rohnya menjadi hantu. Nah, napasnya menjadi bergabung dengan angin. Makanya orang Batak waktu itu banyak meyakini hantu. Itu tergantung seperti apa kematian daripada orang. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mati secara tiba-tiba dan sebagainya. Orang Batak percaya ada begu-begu. Ada begu nur-nur, ada begu gajang, ada begu si hesut. Orang Batak ada begu si hesut. Kalau ada orang gemuk, tiba-tiba dia kurus, dia sudah masuk dan dirasuki oleh begu si hesut. Jadi kalau ada yang gemuk, terlalu gemuk, begu si hesut akan menguruskan, kira-kira seperti itu. Tetapi orang Kristen berbeda bahwa kebangkitan orang mati itu, di mana Yesus Kristus itu telah bangkit, sekaligus menjadi kebangkitan orang-orang percaya. Itu keyakinan kita. Karena peristiwa itu besar, yang belum pernah terjadi, maka seluruh dunia pada waktu itu takjub. Ada yang mengatakan itu tidak terjadi. Bahkan para tokoh-tokoh agama atau mahkamah agama waktu itu berusaha membuat manuver-manuver untuk mengcounter
berita tersebut dengan sibuk mengadakan suap, sogok, gratifikasi kepada tentara-tentara yang menjaga Tuhan Yesus. Itu bisa kita baca di dalam Matius 28 ayat 11 hingga ayat 15. Terjadi suap di sana. Mahkamah agama memanggil, mendekati sedaru-sedaru atau tentara-tentara yang menjaga liang kubur Yesus serta memberikan sejumlah uang. Banyak sekali. Supaya mereka tidak memberitakan peristiwa tersebut. Dan mereka menjamin keselamatan mereka. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 11 hingga ayat 15. Jika ada wali nanti mengetahui peristiwa ini, kami akan mendampingi dan mendukung kalian. Maka jangan beritakan tentang Kristus. Kasih uang. Mereka bermanuver. Karena itu kebangkitan Kristus membahayakan bagi mereka dan banyak juga kelompok-kelompok tertentu yang tidak meyakini apabila ini tersiar ke seluruh dunia. Ini akan mengurangi trust terhadap agama-agama tertentu yang ada di sana. Tetapi tidak berhenti sekalipun disogok. Malah semakin bersemangat untuk memberitakan bahwa Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi bahkan Paulus secara eksplisit, secara tegas mengatakan mengembangkan seperti apa kebangkitan Kristus. Walaupun sebelumnya proklamasi kebangkitan itu bukan berasal dari manusia, melainkan Allah dari malaikat Allah yang berada di kuburan, yang memakai baju atau pakaian berkilau-kilau. Dikatakan dia memproklamasikan bahwa jangan cari orang yang sudah hidup di tengah-tengah orang mati. Pergilah, beritakanlah bahwa Kristus itu sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, makna kebangkitan itulah yang dipertajam oleh Paulus, yang menjadi sebuah nilai yang menyemangati, nilai perekat bagi dunia, nilai yang bisa memotivasi bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukanlah akhir daripada kehidupan Yesus, melainkan menjadi awal kebangkitan daripada orang-orang percaya. Apa yang dikatakan Paulus untuk itu? Kita bisa membaca dalam 1 Korintus ayat 15, Korintus 15 ayat 20. Tapi sangat indah kalau kita baca juga dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 20, dia berkata begini. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah jugalah kamu percaya. Tidak ada artinya kita percaya kalau Kristus tidak bangkit. Bahkan Paulus juga mengatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini merupakan penegasan dari peristiwa sekalipun dunia ini tidak percaya. Nah, sekarang kita sebagai gereja, bagaimana kita memaknai dan terus mengembangkan dengan sebutan bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan kita juga. Dan kita telah bangkit bersama-sama Kristus. Itulah yang diberitakan oleh Paulus juga kepada gereja Kolose pada waktu itu. Kita tahu situasi kehidupan di gereja Kolose yang sudah dimasuki oleh kelompok-kelompok tertentu yang menjadi ancaman bagi pengajaran Injil yang benar, termasuk dari kelompok-kelompok yang hanya memikirkan soal-soal dunia, soal budaya, soal makanan, soal minuman, yang pada akhirnya ini mendominasi gereja Kolose sehingga berpotensi untuk terjadi perpecahan di gereja tersebut. Ada kelompok yang selalu sibuk dan mengutamakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan,
mereka. Bagaimana cara makan, bagaimana mereka hidup dalam keseharian. Tetapi ini sangat mengancam dan mengganggu kelangsungan pemberitaan dan kekristenan pada waktu itu di gereja Kolose. Sehingga Paulus kembali mengingatkan mereka tentang eksistensi daripada gereja, termasuk apa tanggung jawab sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Mengatakan bahwa kita ini telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sebagai orang atau sebagai gereja yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus itu harus betul-betul fokus kepada kehidupan yang baru, yang mana berorientasi kepada nilai-nilai dan perspektif kekekalan atau perspektif surgawi, di mana Yesus yang bangkit telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dipikirkan. Kita jangan sibuk tentu. Kalau dikatakan oleh Paulus di sini, karenanya pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak peduli terhadap dunia ini. Sebaliknya malah Kristen itu didorong, semakin didorong untuk semakin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai orang yang menerima mandat dan otoritas untuk mengelola dan merawat dunia. Maka orang Kristen itu harus bertanggung jawab mengelola, memperbaiki dunia ini. Tetapi Paulus mengatakan dalam hal ini, pikirkanlah perkara yang di atas. Sembari kita menunggu kehadiran Yesus kedua kalinya untuk ikut bersama-sama dalam kemuliaan menikmati kerajaan Allah yang sudah disempurnakan, di mana Yesus sebagai raja dan bertindak dengan kuasa yang Dia miliki. Kita dipersiapkan supaya fokus terhadap prospek masa depan yang indah, sebagaimana bisa menciptakan iklim atau suasana hakikat surgawi di tengah-tengah dunia. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Contohnya, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 14 ayat 17. Itu yang kita hadirkan. Itu yang dihadirkan oleh gereja di tengah-tengah dunia. Dia berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan soal minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Yang tiga itu yang mau kita hadirkan. Sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah dunia. Bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita selaku manusia di dunia. Tetapi di tengah-tengah perbeda-bedaan ini, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh gereja Kolose pada waktu itu, apabila semua fokus dan berorientasi untuk melakukan tanggung jawabnya, yaitu pikiran-pikiran, kesan-kesan, nuansa, hakikat surgawi di tengah-tengah dunia itu. Yang kita sebut ada tiga hal. Pertama tadi, kebenaran. Sekali lagi saya katakan dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan, bukanlah soal minuman, melainkan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Itu yang perlu dihadirkan. Terutama bagaimana bertindak benar, bagaimana benar-benar damai sejahtera itu tercipta, dan sukacita itu. Sukacita di dalam Roh Kudus, bukan sukacita di dalam iblis. Bukan sukacita yang hanya berpesta pora sehingga melupakan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya meninggalkan perspektif surgawi, perspektif kekekalan. Padahal di situ gereja dipanggil sampai sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini juga menjadi tanggung jawab orang percaya yang sudah menerima kebangkitan Yesus. Gereja pada masa kini bukan berarti mengabaikan dunia ini, bukan berarti mengabaikan tanggung jawabnya. Di tengah-tengah pluralitas, pluralisme, kemajemukan,
Ya, baru saya mendapat, tapi ini mungkin live, tidak perlu saya beritakan. Tapi saya mendapat, sehingga saya buat surat tadi untuk tim advokasi distrik, karena tadi malam kita nggak bisa bergereja di satu tempat, sehingga saya mengeluarkan tadi surat tim advokasi untuk ya mendampingi mereka. Tapi bagaimana kita ini tetap menyiarkan kebaikan? Tanggung jawab itu di tengah-tengah pluralisme. Tentu sebagai orang yang sudah menikmati dan hidup dan bangkit bersama dengan Yesus, kita didorong terus menanamkan kebaikan di tengah-tengah dunia dan secara proaktif untuk menciptakan iklim kebersamaan, iklim perdamaian. Itu tanggung jawab kita. Bukan sebaliknya kita menjadi orang atau kelompok yang memiliki kekuatan atau potensi menjadikan dunia ini terpecah-pecah. Tidak. Jangankan kepada manusia, gereja bertanggung jawab untuk merawat menata dunia dan menghargai semua yang ada di dunia dengan prinsip biodiversity, menghargai semua keanekaragaman hayati, bahkan dunia ini, bumi ini perlu diselamatkan. Kalau kita membaca, kenapa kita harus merawat ini semua? Ada kita baca ada 3. Kata dasarnya semua adalah oikos dalam bahasa Yunani, rumah. Ekologi, kalau kita membaca ekologi, kata dasarnya adalah oikos. Ekonomi, kata dasarnya adalah oikos. Oikumene, kata dasarnya adalah oikos, yang artinya semua. Dengan dunia, dengan bumi, ekonomi, dan perbedaan-perbedaan secara okumenis, kita disebut sebagai rumah atau satu rumah. Maka dengan ekologi kita juga harus berdamai, harus menghargai tumbuh-tumbuhan yang bernyawa. Bahkan kalau Mazmur 150 dikatakan semua harus memuji dan memuliakan Tuhan. Pohon-pohon juga, tumbuhan juga. Maka orang Kristen itu harus merawat, menata itu. Karena kita adalah oikos, satu rumah. Kita tidak bisa bayangkan, oikos itu adalah satu rumah yang mana kita saling tergantung. Kita tidak bisa membayangkan kalau manusia hanya hidup sendiri tanpa didukung oleh alam yang indah. Ini termasuk tumbuh-tumbuhan ini. Ya. Maka dia mengatakan, kalau penganut apa namanya itu, satu kelompok lebih besar hukumannya membunuh seekor cicak dengan melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap seseorang. Kenapa? Dia mengatakan karena cicak itu akan mengkonsumsi sekian nyamuk satu hari supaya dia bisa hidup. Padahal nyamuk yang dia konsumsi ini adalah nyamuk yang siap membunuh ratusan orang. Maka jangan sembarangan membunuh. Jangan sembarangan kita anggap serangga ini tidak berguna. Jangan sembarangan membunuh. Itu semua ciptaan Tuhan. Prinsip biodiversity, keanekaragaman hayati yang harus dipelihara. Gereja harus bertanggung jawab terhadap itu. Gereja harus orang pertama untuk menata. 30 tahun berturut-turut. Gereja dunia hingga pada sekarang ini. Fokus gereja dunia. Ya, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. 30 tahun ini bukan menakut-nakuti. Tapi itu ada rekomendasi dari gereja dunia. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi tentang bumi ini 30 tahun yang akan datang. Termasuk perilaku manusia yang sembarangan membuang sampah. Termasuk bagaimana kita bersikap terhadap lingkungan hidup. Sehingga terjadi banjir di mana-mana. Ya, tsunami dan sebagainya lah macam-macam. Tapi sudah masih ada waktu
untuk berpikir dan menata, merawat dunia ini, peduli kepada dunia yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Yang artinya saudara-saudara, bagaimana kita juga menghadirkan damai sejahtera atau hakikat surgawi yang dikatakan oleh Paulus di tengah-tengah dunia. Termasuk berdamai, termasuk melakukan kebenaran. Bagaimana kita menganulir dan menggagalkan itu konsep yang dulu terlaksana. Ada di tengah-tengah orang Batak itu kan ada orang Batak. Bahasa Batak dikatakan molo dang beku kail dang dapotanina. Itu kan secara akulturatif mengajari orang untuk berbohong atau berlaku, bertindak tidak jujur. Molo dang beku kail dang dapotanina itu. Jika beku usudi kehidupan asa dapotan. Itu kan konsep. Kita sudah saatnya menganulir pemahaman seperti itu. Tapi kejujuran damai sejahtera itu akan mengakibatkan semua dunia ini akan mengalami ketenangan. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita terus menerus sebagai gereja, itu selalu saya katakan itu memiliki social skill, kecerdasan bermasyarakat, ya tidak perlu tegang-tegang, apalagi kepada orang lain dan sebagainya, supaya kita jangan terus menerus dituduh menjadi orang-orang yang tidak jelas. Mana ada itu, waktu saya melayani di Sumbangsel, Sumatera bagian selatan, ada orang mengatakan tentang orang Batak. Orang Batak itu di mana ada katak di situ ada bangau, di mana ada Batak di situ ada kacau, katanya. Kan begitu. Kita juga mempertegas, memang katak bukan sembarangan katak, tapi katak, katak bukan sembarangan katak, tapi katak bisa disimpan dalam peti. Batak bukan sembarangan Batak, tapi Batak berani mati. Mesti ingat tuh. Padahal masih banyak kok sifat-sifat kita yang indah. Kalau ini bumi lancang kuning ini dengan indahnya, dengan apa namanya ini, pantun-pantunnya, saya sudah buat pantun. Memang benar kapak bukan seberangan kapak, tapi kapak bisa membelah kayu jati. Batak bukan sembarangan Batak, tapi Batak rindu menciptakan damai. Amin. Dimanapun kita harus menciptakan damai. Kenapa harus katak disesuaikan dengan orang Batak? Masih ada kapak yang lebih tajam, kan begitu. Nah, tapi walaupun saya sering terkesan, ya, kalau ada teman-teman waktu saya melayani di sana, di situ, dia berkata pada saya, memang Pak Pendeta, orang Batak ini bagaikan durian, katanya. Kenapa rupanya? Kalau dilihat dari depan tajam, berduri-duri, tapi di dalam manis dan dirindukan. Amin, kan kira-kira begitu. Seperti itu durian. Tapi lebih daripada itu bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk menciptakan iklim, suasana surgawi, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Kristus. Dan itu upaya gereja. Bagaimana kita menciptakan itu? Lewat kecerdasan kita bermasyarakat, lewat kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Ingat, kalau kita merindukan dunia ini dipenuhi damai sejahtera, kalau kita merindukan gereja kita ini dipenuhi damai sejahtera, tapi apa yang dikatakan oleh Ibu Tricia, pergilah ke rumahmu, pulanglah kepada keluargamu, ciptakanlah dulu itu di rumahmu. Otomatis jika semua keluarga melakukan itu, bumi ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tak perlu kita bercita-cita besar dan menunggu-nunggu, tapi dari kita sendiri yang menciptakan hal-hal yang kecil. Kembalilah ke rumahmu. Ya. Karena ini jarang-jarang saya berkhutbah di sini, walaupun ini di depan rumah saya. Makanya saya berlaku kalau saya panjang-panjang berkhutbah. Ya. Saya sudah jalan
Gereja kita HKBP di distrik ini 343 gereja HKBP, luar biasa. Dan sekarang minggu-minggu depan akan saya resmikan menjadi gereja yang penuh pos pelayanan itu. Yang jadwalnya sampai sekarang yang sudah masuk. Dan sudah 2 tahun ini saya resmikan. 7 lagi akan saya resmikan. Tapi dari 343, satu-satunya bahwa HKBP Pekanbaru dan Hang Tua adalah ikon dari semua gereja yang ada di distrik ini. Makanya hati-hati. Kalau saya pergi ke daerah selalu ditanya, bagaimana Mang Pendeta proses di gereja Hang Tua. Makanya Amang Sintua pun yang Sintua hati-hati bertindak. Setiap keputusan yang terjadi di Pekanbaru ini itu akan menjadi presiden bagi 343 gereja HKBP di distrik ini. Semua ditanya, bagaimana ibadahnya di Pekanbaru, bagaimana begini dan semua. Ini kita ini ikon. Semua dengar-dengaran kepada kita, membuka telinga kepada kita. Peristiwa apa yang terjadi di sini? Termasuk peristiwa apa yang terjadi di pergunungan ini. Selalu didengar orang. Dan itu akan sampai. Makanya yang menariknya, dari 343 gereja ini, ya kalau di pos-pos pelayanan kita ini, saya bisa, tidak ada yang ngantuk kalau saya berkhutbah sampai 1,5 jam. Kenapa? Karena tempat duduknya hanya papan tanpa sandaran. Kalau ngantuk tanpa sandaran bahaya, kan kira-kira begitu. Kalau di sini kan enak ngantuk kan. Ada AC, kemudian duduk tempat sandaran. Ya, saya selalu mengatakan padahal dari sini kelihatan itu. Ada sedikit perbedaan antara ngantuk dengan yang serius mendengarkan khotbah. Kan begitu. Kalau orang serius mendengarkan khotbah, pelan-pelan, pelan naik. Pelan-pelan. Tapi kalau yang ngantuk ada beberapa orang saya lihat. Kan? Pelan naik, tiba-tiba. Begini kan, itu sudah ngantuk. Mudah-mudahan, sudah bangun beliau itu. Nah. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Jika kita fokus perkara-perkara yang di atas. Bagaimana kita perspektif surgawi. Dan upaya-upaya pengorbanan Yesus sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sembari kita menunggu kedatangannya kelak, kita akan melakukan prinsip-prinsip surgawi, hakikat surgawi itu di tengah-tengah dunia kita ini. Itu tanggung jawab kita. Ciptakanlah kedamaian, berlalulah kebenaran. Dan kemudian dikatakan sukacita di dalam Roh Kudus. Kita bebas bersukacita. Dan Tuhan juga menginginkan supaya sukacita itu ada bagi orang, ada bagi manusia. Tetapi ingat sukacita itu selalu bersukacita di dalam Roh Kudus. Yang mana sukacita di dalam Roh Kudus itu adalah sukacita yang berakar dari kebenaran. Bukan sukacita yang berakar dari keinginan-keinginan duniawi. Ada sukacita di dalam iblis, ada pesta pora, ada pesta narkoba, ada pesta miras. Itu kan berakhir berhadapan dengan hukum dan tidak bagus. Tetapi Paulus mengatakan dalam ini, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan, bukan soal minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan sukacita yang berakhir menjadi chaos. Ya kadang-kadang kita juga bersukacita perlu. Hampir saya senang. Ya. Saya senang mendengarkan di rumah saya, walaupun kadang bertemu 2 pesta di komplek ini, ada musik ini, ada musiknya dari sana. Ya terutama juga pesta-pesta gereja. Sudah saatnya saya selalu mengatakan, tolonglah dia nunir lagu-lagu itu. Sudah ada pesta gereja, disuruh saya menortor, disuruh kita menortor. Tapi lagunya Jamila, Boruni Padita, Paromain di Padita Inna. Gudang halak gila di baik kok dan Jamila. Aduh, saya membayangkan jangan-jangan Paromainku membuat gila orang ini semua. Kan begitu.
Kan banyak lagu-lagu yang indah kan. Kenapa harus lagu itu? Ya, sudah pesta gereja, itu sering itu. Pesta gereja. Manotor maparese serak rombongan nak. Wah, di bawah lagu Jamilah bisa. Banyak lagu-lagu kok. Apalagi di sini pintar-pintar saya lihat di gereja kita ini marende, pintar-pintar berlagu, banyak talenta dan potensi. Sudah saatnya itu di-delete aja, delete lagu itu. Banyak lagu-lagu yang indah yang bisa membuat kita apa? Bersemangat dan bersukacita. Sukacita itu perlu. Ya. Kiranya nuansa dan kesan makna daripada kebangkitan Kristus. Ingatlah, percayalah bahwa kita telah bangkit bersama-sama dengan Kristus, maka kita tetap mau dan terpanggil berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, menciptakan dan fokus kepada perkara-perkara yang di atas, yang mana bisa kita wujudkan, membuat itu semua menjadi berwujud lewat aktivitas kita memelihara kebenaran, memelihara damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak putus-putusnya bersyukur kepadamu Bapa. Sebagaimana Engkau kasih-Mu bukanlah situasional, bukanlah kondisional, tapi mengalir dan nyata setiap saat bagi kami. Sungguh luar biasa Bapa karya keselamatan yang Kau lakukan kepada kami lewat pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yang sudah bangkit dan mengalahkan maut, mengalahkan kematian, sehingga kami juga ikut menikmati kebangkitan di tengah-tengah dunia ini. Dalam menjalani proses kehidupan kami ini, kami tetap antusias, bersemangat melakukan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami tetap memelihara nuansa surgawi di tengah-tengah dunia dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus lewat pertemanan kami, persekutuan kami di tengah-tengah gereja dan masyarakat pun. Terima kasih Bapa, Engkau telah membuka hati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerima firman Tuhan pada perayaan hari kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus ini. Manakala kami pulang ke tempat kami masing-masing, serta dan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami, Engkau mendahului kami Bapa, agar semuanya itu bisa kami nikmati dengan buah-buah yang terproduksi dari hasil pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami menyampaikan syafaat bagi anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua atau lansia. Tentu banyak mengalami pergumulan, tetapi juga banyak yang mengalami sukacita. Kiranya Engkau meneguhkan hati kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah sakit, mengalami sakit penyakit. Jamah tubuhnya Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan, hadirkan pengharapan Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, hadirkan sukacita. Agar kami tetap bisa dan optimis dalam menjalani kehidupan. Karena kami mempunyai Tuhan yang peduli, yaitu Tuhan yang menderita bersama kami, dan Tuhan yang sudah bangkit dan memenangkan kami. Terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dan dengan sukacita kita memberikan persembahan kita. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar tentang masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dan Dia bersertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Bila hidupku nanti berakhir, maka berakhir deritaku, dan kematian telah ditaklukkan, hidup abadi kan diberinya padaku. Karena Yesus
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan pada Allah kita, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kristus yang telah bangkit mengutus orang percaya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu bangkitlah dan pergilah membawa dan memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, cerita paling indah, tiada bandingnya. Ku suka menuturkan kepada sobatku, karena cerita itu beri kehidupanku. Ku suka memasyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi mendampinginya dan sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami.
Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah, Shalom buat kita semua.